Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile lagi. Jadi hari ini kita bakal main game FIFA Mobile dan gue pengen bahas formasi nih, karena ada dari kalian yang nanyain formasi yang bagus tuh apa. Nah, jadi hari ini gue bakal jelasin kemungkinan hampir semua formasi beserta kelemahan dan kelebihannya dia. Oke? Nah, kita kalau mau dari formasi pasti banyak dari kalian yang ngeliat di 1 versus 1. Pasti kan kalian lihat dari sini. Top ranknya pakai formasi apa sih? Top ranknya pakai formasi apa? Pasti begitu. Yakin gua. Nah, jadi di sini top ranknya ini ada si Barcelona. Dulu zaman gue baru-baru main tuh bukan Barcelona, terus juga dia doang, dan sekarang udah mulai ganti-ganti. So, di sini dia pakai 4-2-3-1 lebar. Banyak pemikiran pemain-pemain baru itu mereka pakai 4-2-3-1 atau 3-4-1-2, itu juga banyak yang pakai, atau 4-3-3 menyerang. Itu juga formasi paling banyak dipakai sih, 4-3-3 menyerang, 4-3-3 holding. Nah, untuk 4-2-3-1 lebar ini sebenarnya formasi itu adalah ketika kalian cocok banget sama gameplaynya. Nah, kalau kalian lihat ya, 4-2-3-1 ini kenapa dia pakai 4-2-3-1? Kalau di rank atas itu kalian kalau bisa tuh banyakin di lini tengah, karena lini tengah itu menurut gue adalah salah satu kekuatan dan kelemahan suatu tim. Jadi kalau lini tengah kalian cuman 2 pemain atau cuman dikit, biasanya bakal kalah sama formasi-formasi begini. Nah, 4-3-3 tuh biasanya kalah nih sama 4-2-3-1. Cuma kalian juga harus ingat, kalau 4-2-3-1 atau enggak yang backnya banyak, secara otomatis dia bakal ninggalin satu ST doang di depan. Kayak kalau di sini contohnya adalah Marco van Basten. Nah, Marco van Basten ini kalau solo striker ya bagus-bagus aja sih. Cuma kalau kalian pakainya striker yang macemnya, kalau di rank-rank gue tuh legendary itu siapa ya? Macemnya ini deh, macemnya Harry Kane, macamnya Messi, itu susah cuy. Karena ya mereka nggak bisa solo, mereka lebih enak duo gitu. Jadi cocokin juga sama pemain kalian. Nah, kita udah lihat yang top rank ya. Kita langsung aja ke formasi yang ada di sini. Bahas-bahas formasi. Jadi kali ini kita bakal bahas-bahas formasi. Kita coba dari 4-3-3 menyerang dulu yang gue pakai. 4-3-3 menyerang. Formasi menurut gue formasi paling enak. Dia balance banget antara menyerang sama bertahan. Balik lagi, ini adalah opini pribadi gue. Jadi kalau kalian nggak setuju, kalian bisa bahas aja di komen, oke? Nah, si formasi 4-3-3 menyerang ini, mereka itu bagus ketika kalian punya LW, RW itu bagus. Kalau kalian punya LW, RW yang agak jelek, itu agak susah pakai formasi ini. Karena formasi ini tuh bener-bener ngandelin LW dan RW kalian. Untuk umpan, untuk crossing, untuk ngedive itu ngandelin semua dari RW. Sedangkan ST itu di sini cuma buat penyelesaian aja sih sebenarnya. Gitu. Untuk kelebihan formasi ini tuh yang tadi gue bilang, fleksibel, lebih gampang menyerang dan bertahan. Cuma formasi ini bakal kalah sama, kekurangannya bakal kalah sama formasi yang backnya banyak, tengahnya banyak. Pokoknya yang tengahnya 4 orang atau lebih itu bisa ngalahin formasi ini gampang banget, parah. Apalagi kalau kalian masih belum bisa bertahan dan menyerangnya kurang baik nih, transisinya, ini jangan pakai formasi ini, oke? Next, kita lanjut ke formasi 4-5-1. Ini adalah formasi yang jarang banget dipakai orang sih sebenarnya. Kenapa? Kalau menurut gua karena di sini dia pakai 2 CAM dan 1 CM, 1 LM dan 1 RM. Jadi tengahnya tuh biasanya kalau CM itu dia bakal menyerang dan tengahnya tuh kalau di serangan balik bakal kosong. Makanya tuh jarang ada banget yang pakai formasi 4-5-1. Kelebihannya formasi ini menurut gua enak banget untuk ngedive karena kalian punya 2 CAM. Buat ngedive ke tengah tuh gampang banget. Kalau memang kalian nggak bisa ngedive, kalian juga bisa ngandelin LM sama RM kalian. Itu lebih gampang lagi. Dan kekurangannya yang tadi gue bilang, ini formasi yang apa ya, mengandalkan cuma 1 CM. Kalau bisa sih CM kalian sih yang bertipenya bertahan ya, kalau kalian mau pakai formasi 4-5-1 ini.
Gitu, karena kalau kalian pakai CM yang menyerang juga, wah, kalian waktu di counter attack abis sih. Oke, jadi lanjut ke 4-2-2. Ini formasi yang menurut gua salah satu formasi yang paling aman. Kalau kalian baru main FIFA Mobile. Kenapa? Karena kalian di sini punya 2 CM untuk menyerang dan 2 CDM untuk bertahan. Ini formasi yang balance banget, dan kalau pertama kali gue main juga gue pakai formasi ini. Dan ya, formasi ini enak banget untuk kalian yang baru pertama kali main. Kelebihannya dia punya menyerangnya bagus, 2 ST, 2 CM, bertahannya juga bagus, 2 CDM. Tapi ya satu lagi kekurangannya formasi ini adalah karena kalian pakai 2 CM, CM itu biasanya giring bolanya lambat. Jadi mau nggak mau kalian harus ngandelin kolektivitas tim, oper-operan, short passing gitu. Lanjut, kita ke 4-1-4-1 udah belum ya? Belum ya? Oke, kita ke 4-1-4-1 dulu ya. Formasi 4-1-4-1 ini adalah formasi yang apa ya, menurut gua nggak terlalu worth it dipakai sih. Karena kalian udah ada 2 CM menurut gua, 1 CDM menurut gua ya nggak perlu pakai LM sama RM sih. Karena ini bener-bener ngurangin kalian tuh untuk menyerang. Kelebihannya ya tengahnya banyak. Kalau kalian di counter attack, formasi ini paling bisa nahan sih. Gitu. 4-1-4-1 udah, 4-2-4-2-2 udah. Habis itu 3-4-3. 3-4-3 ini formasi khusus buat kalian yang bener-bener udah jago bertahan, transisi bertahan menyerang jago. CB-nya juga bagus. Karena kalau kalian CB-nya pakai yang abal-abal di sini abis kalian di crossing, serius. Kanan kiri itu gampang banget LW RW itu untuk ngelewatin, udah pasti ngelewatin LM sama RM gampang ya. Itu bisa pakai RB lawan aja udah bisa lewat itu. Nah, kalau kalian pakai CB yang abal-abal atau CB yang pace-nya kecil, wah, itu sih ngejar LW sama RW lawan sih gila sih, susah banget. Tapi keunggulannya formasi ini menyerangnya sumpah. Kalau kalian backnya udah bagus, menyerangnya sih wah enak banget, parah. Formasi menurut gue formasi paling enak buat menyerang tuh 3-4-1-2 3-4-3. Oke, kita lanjut next. Udah 3-4-3, ini 4-3-3 biasa. Ini formasi paling standar banget sih sebenarnya. Kalau kalian baru main pakai formasi ini juga gua rekomendasiin selain formasi yang tadi. 4-3-3 ya, menyerangnya nggak terlalu bagus, bertahannya juga nggak terlalu bagus. Jadi ini formasi yang all round sih. Gitu. Kalau kalian belum punya pemain yang terlalu bagus di lini depan dan belum punya pemain terlalu bagus di lini belakang, kalian pakai formasi ini aja. Karena ini formasi paling gampang untuk transisi bertahan sama menyerangnya. Oke? Lanjut ke 4-2-3-1 padat. 4-2-3-1 padat ini apa ya? Menurut gua kelebihannya adalah kalian tuh ngedive ke tengah musuh. Formasi musuh itu gampang banget. Gue pernah pakai formasi ini dan ngedive ke tengahnya tuh bener-bener gampang. Di tengah kalian tuh banyak orang, kalian bisa passing, bisa ngedive, bisa long pass. Long pass juga pasti ada yang nyambut karena CM kalian tuh ada 3. Dan untuk bertahannya CDM kalian ada 2. Dan wah, itu gila sih, enak banget. Cuma permasalahannya di formasi 4-2-3-1 padat adalah kalian harus punya CM yang minimal pace-nya tuh gede-gede, karena ini bakal ngelawan LB sama RB lawan kalau kalian mau adu sprint gitu. Cuma kalau kalian mau ngedive ke tengah ya minimal sih kencang nggak usah, tapi fisikalnya agak tinggi sih CM-nya. Oke? Selesai 4-2-3-1 padat, sekarang 4-1-2-1-2 lebar. Ini formasi yang pernah dipakai hampir semua orang kayaknya ya. Waktu sebelum update Piala Dunia itu banyak banget pakai formasi ini. Kenapa? Formasi ini wah enak banget sih. Ini formasi yang waktu itu gue pakai juga lumayan lama. Jadi formasi ini adalah formasi yang sebenarnya mengandalkan counter attack kalian. Apalagi kalau RM sama RM kalian tuh yang oke banget, yang bener-bener apa ya, kayak macamnya Davis, macamnya Di Maria atau Bale. Pakai formasi ini enak banget karena ST kalian 2 di depan. Kalian bisa 1-2 sama ST kalian, dan kalian misalkan nih Higuain 1-2 sama Alvarez.
Higuain maju, di depan tuh udah ada misalkan ada Hagi atau Casemiro. Jadi tuh umpan kalian udah pasti ada yang nyambut dua pemain. Biasanya sih kayak gitu. Dan untuk bertahan, ketika bertahan kan RM kalian tuh habis menyerang mereka mundur kan. Nah, RM kalian sama LM kalian itu bisa bantuin untuk bertahan bareng sama CDM. Jadi usahakan LM sama RM kalian sih staminanya agak panjang ya, karena bener-bener dipakai buat bertahan sama dipakai buat menyerang juga. Gitu. Next, kita lanjut ke formasi 4-3-3 holding. Ini adalah formasi yang banyak favorit untuk sekarang, banyak banget favorit ke orang-orang. Kenapa? Karena ya dia lebih ke formasi bertahan. Keunggulannya dia adalah kalian bisa bertahan itu lumayan enak dan menyerangnya juga lumayan enak sih. Karena kalau gua dulu pakai 4-3-3 holding itu gue cari CDM yang tinggi. Nah, CM-nya itu gue nyari yang walk rate penyerangnya itu tinggi dan bertahannya sedang, kalau bisa sih gitu. Jadi pas defense itu ada CDM yang ngebantuin back. Jadi kita anggapannya ada 5 back. Kalau kita menyerang itu anggapannya kita ada 5 orang yang menyerang sama CM-CM-nya. Gitu. Kekurangan dari formasi ini adalah temponya biasanya mainnya agak lambat. Karena ketika kalian one two sama CM, biasanya CM itu bakal di tengah. Nah, jadi abis itu tinggal gimana cara kalian pakai LW sama RW kalian. Gitu. Jadi ya temponya agak lambat sih. Kalau kalian biasa main cepet dan biasa pakai formasi menyerang, ini formasi nggak cocok buat kalian sih. Cuma kalau kalian yang cari formasi yang bener-bener gampang untuk bertahan dan kalian pede sama skill kalian untuk ngegocek, kalian bisa pakai formasi ini. Oke? Lanjut ke formasi 4-2-4. Ini formasi yang sangat attacking dan menurut gua high risk high reward. Karena di sini kalian cuma pakai 2 CM yang which is itu bakal bener-bener kosong banget tengah kalian. Apalagi kalau kalian pakai CM-nya buat ngebantu serangan, wah itu sih kosong banget. Kita langsung ngomongin aja kelebihannya. Kelebihan formasi ini menyerangnya sangat-sangat kuat. Ini adalah formasi yang menyerangnya itu sangat enak. Sangat-sangat enak pakai formasi ini. Cuma kekurangan formasi ini ketika kalian di counter attack, satu, itu pasti kalian kalah. Kedua, ini formasi yang paling gampang ditaklukin sama formasi yang CM-nya banyak. Yang tengahnya yang banyak. Ya ada 4 pemain di tengah, pasti formasi ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nggak bisa ngalirin bola dari back ke CM ke depan itu agak susah kalau lawan itu pakai formasi yang tengahnya banyak gitu. Kekurangannya itu. Nah, lanjut ya. Gila, capek juga. Kita ke formasi yang gua nggak bakal bahas semua, cuma yang bakal pernah gue pakai dan pernah gue lawan. 4-1-2-1-2 padat. Ini salah satu formasi yang juga kalau kalian pede banget sama dive-an kalian itu enak banget sih. Kalian pakai CM yang kecil kalau bisa, habis itu kenceng. Kalian ngedive sih, ini formasi paling enak. Cuma kalau kalian pakai formasi ini kekurangannya kalian nggak bisa pakai header. Ya, nggak bisa pakai sundulan karena susah banget ngumpan dari sini. Karena CM itu biasa stat umpannya itu kecil-kecil nih, kayak Tchouaméni ya. Kita cek Tchouaméni nih. Umpan silangnya itu kecil, 110, 115. Sedangkan kalau LW sama RW itu bisa 121. Belum di buff habis itu bisa 125. Gitu. Jadi untuk umpan silang agak kurang. Kalau kalian yang demen umpan silang jangan pakai formasi ini. Oke, lanjut ke 4-4-2. Ini juga salah satu formasi yang enak sih untuk newbie atau yang baru main FIFA. Kalian bisa pakai formasi ini. Pertama, formasi ini sangat-sangat enak itu karena ya dia hemat. Kalian gak usah beli LW sama RW. Yang biasa itu LW sama RW itu mahal. Sedangkan kalau LM sama RM itu biasanya lebih murah. Kalian bisa cek aja di market. Oke. Habis itu untuk bertahan juga enak, menyerang juga enak karena kalian punya 2 ST. Gua saranin kalau kalian pakai formasi ini 1 ST buat header, 1 ST-nya buat ngedive. Entah itu pakai Alvarez, pakai Messi, sebelahnya lagi pakai Morientes, pakai Higuain, pakai Morata, terserah. Yang penting yang tinggi. Jadi kalian bisa main 2 style, bisa main passing buat heading, bisa main ngedive untuk nendang gitu.
Next, kita lanjut ke formasi 5 back. Sebenarnya formasi 5 back ini gua nggak saranin untuk kalian yang baru-baru. Karena pertama LWB sama RWB ini kalau kalian mau cocokin itu agak susah nyarinya. Terus juga untuk kalian yang demen main passer, untuk header atau heading itu nggak enak banget ini, parah. Tapi kalau kalian yang mengutamakan apa ya? Mengutamakan possession sih, ini bagus, ball possession. Oke, kita lanjut ke formasi terakhir lah ya. Ini formasi terakhir, gue paling suka soalnya. Formasi 3-4-1-2. Ini formasi yang menurut gue kalau kalian nyari kenyamanan, nyari apa ya? Nyari tantangan gitu untuk pakai formasi 3 back pertama ya. Formasi 3 back awal kalian pakai 3-4-1-2. Karena ini masih bisa ngecover 3 back kalian, walaupun 3 back kalian itu nggak bagus, tapi masih bisa di cover sama LM sama RM. Gitu. Jadi segitu aja video dari gue untuk bahas-bahas formasi. Kalau kalian punya pendapat lain bisa komen aja langsung di bawah buat ngebantu yang lain, oke? Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.